Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan kembali menyampaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji. Dan Alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna saat ini sedang berlangsung dengan lancar, tertib, dan terkendali. Setelah seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, pergerakan menuju Musdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju ke Musdalifah berlangsung pada pukul 2:40 waktu Arab Saudi. Selanjutnya, untuk proses pergerakan dari Musdalifah menuju ke Mina, alhamdulillah telah selesai pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, dan pada waktu tersebut area Musdalifah telah dinyatakan steril. Dengan demikian, seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dan kini berada di Mina untuk melanjutkan rangkaian rukun dan wajib haji berikutnya, yaitu mabit di Mina serta pelaksanaan lontar jumroh. Keberhasilan pergerakan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan dari seluruh jemaah dalam mengikuti berbagai arahan selama fase Armusna. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan Bapak Ibu sekalian, ketertiban, dan kepatuhan, serta mengikuti seluruh arahan petugas selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung, di mana ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan dari Arafah, kemudian Musdalifah, bahkan hingga ke Mina, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kekompakan, semangat, dan kebersamaan tentunya, serta kepedulian satu sama lain. Kami mohon mari saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga menjadi nilai penting dalam perjalanan ibadah ini. Jika melihat jemaah yang tampak kelelahan, kemudian kebingungan maupun membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk membantu atau segera melaporkan kepada petugas terdekat. Karena gotong royong atau ukhuwah di Tanah Suci adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk bisa mewujudkan ibadah haji yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Saat ini, fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumroh akobah pada hari ini yang berlangsung, serta lontar jumroh pada hari-hari tasyrik berikutnya. Jadi untuk memastikan bahwa layanan berjalan optimal, sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina. Para petugas ini kemudian ditempatkan di tenda-tenda jemaah, serta di sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat hingga ke Masjidil Haram. Petugas haji tersebut dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan pondok jemaah di Mina. Penguatan layanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa jemaah mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta bantuan secara cepat dan terkoordinasi selama fase Mina berlangsung. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumroh yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, serta selalu mengikuti arahan petugas kloter, sektor, maupun pembimbing ibadah. Kami mohon hindari bepergian sendirian agar tidak terpisah dari rombongan. Secara khusus bagi jemaah Indonesia yang akan menuju ke Jamarat untuk melaksanakan lontar jumroh, kami menghimbau untuk tidak melaksanakan lontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari kondisi cuaca panas dan kepadatan di Mina. Para jemaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas. Karena dengan mengikuti jadwal ini, harapannya kemudian bisa memilih waktu lontar sesuai dengan arahan petugas, sehingga perjalanan menuju dan dari Jamarat dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan tertib. Sementara itu, para jemaah diharapkan memanfaatkan jalur 2 atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur pergerakan resmi jemaah Indonesia. Jalur ini dirancang untuk mendukung kelancaran arus jemaah sekaligus mengurangi potensi kepadatan di titik-titik tertentu.
Karena kalau kita lihat kondisi cuaca di Mina pada saat ini atau siang hari ini juga masih cukup panas, mencapai 41 derajat Celcius. Karena itu kami kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala, serta pada saat berada di luar tenda maupun juga kemudian membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah. Terutama bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi, kami meminta keluarga, kloter, kemudian ketua kloter, kemudian ketua rombongan maksud kami, dan juga sesama jemaah untuk kemudian terus memberikan perhatian dan juga pendampingan. Kami harapkan juga kemudian kepada keluarga yang berada di tanah air ini dapat kemudian memiliki identitas dari jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi untuk menghindari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga memiliki data yang bisa kemudian kami pantau dan juga kemudian kami lakukan pergerakan yang di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada jemaah yang kemudian terlihat kebingungan maupun mengalami gangguan kesehatan, jangan segan-segan untuk kemudian melaporkan kepada petugas terdekat agar dapat segera ditangani. Dan untuk mendukung layanan selama fase Mina, seluruh layanan transportasi, akomodasi, bahkan konsumsi hingga kesehatan, bahkan juga bimbingan ibadah dan juga perlindungan jemaah dipastikan tetap berjalan optimal hingga seluruh rangkaian Armusna nanti selesai. Pada momentum yang mulia ini tentu kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga semangat Idul Adha menguatkan nilai keikhlasan, pengorbanan, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita bersama. Khususnya kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, kami mendoakan semoga seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Untuk seluruh bangsa Indonesia, semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat persatuan, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan kedamaian serta kemajuan bagi negeri yang kita cintai bersama. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat-tempat pelindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di ibu kota Ukraina, Kiev. Sejumlah warga berlarian menuju tempat pelindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia secara bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки.
3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang dan melukai ratusan lainnya. Rudal hipersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi, termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobisk dan menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas. Sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. Tiga rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan, sekolah, hingga tempat tinggal. Wali kota mengatakan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh. Sebagian besar serangan terjadi di Kiev.